Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka presentasi hasil dari kuliah kerja nyata di Cibeti, yang mungkin di materi pertama kita akan memaparkan terkait perihal tentang hasil laporan kegiatan kuliah kerja nyatanya, di mana mungkin isi dari laporan ini diantaranya beberapa ada rumusan masalah, geografi, dan lain-lain di tempat kita berkegiatan. Sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya tidak lebar waktu, karena waktu semakin sore, mari kita mulai presentasi yang pertama, yaitu terkait perihal tentang laporan kegiatan kuliah kerja nyata yang akan dipaparkan pertama oleh Teh Ica. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Oke, yang pertama di sini ada profil Kelurahan Cibeti. Nah, Kelurahan Cibeti ini merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Nah, di dalamnya terdapat wilayah Gunung Lingga yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Lalu secara geografis, Kelurahan Cibeti ini memiliki luas sekitar 296,24 hektar. Nah, luas wilayah tersebut mencakup beragam kondisi alam yang terdiri dari sawah, ladang, dan area perkebunan yang cukup produktif. Nah, sawah digunakan sebagai lahan utama pertanian padi, ladang dimanfaatkan untuk menanam palawija seperti jagung, ubi, dan sayuran. Nah, sedangkan area perkebunan memberikan hasil berupa tanaman keras maupun buah-buahan. Nah, kombinasi dari ketiga bentuk lahan tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensial untuk dikelola secara berkelanjutan, terutama sebagai penopang pangan masyarakat dan penggerak ekonomi lokal. Lalu jumlah penduduk Kelurahan Cibeti ini mencapai 11.105 jiwa yang terdiri ke dalam 3.448 kepala keluarga. Nah, angka ini menunjukkan bahwa wilayah Cibeti ini merupakan salah satu kelurahan dengan populasi yang cukup padat. Nah, tingginya penduduk menjadikan wilayah memiliki dinamika kehidupan sosial yang beragam. Nah, masyarakat Gunung Lingga ini yang termasuk dalam cakupan wilayah Cibeti turut memberikan warna tersendiri bagi kehidupan sosial budaya. Nah, dengan banyaknya jumlah keluarga, hubungan antar warga ini terjalin cukup erat sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang sangat tinggi. Nah, lalu mata pencaharian masyarakat Cibeti ini sangat beragam sesuai dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Nah, sebagian warga bekerja sebagai pedagang kecil yang menjajakan kebutuhan sehari-hari di warung, kios, maupun pasar tradisional. Nah, sebagian lainnya menjadi buruh pabrik dan tenaga kerja di sekitar kota Tasikmalaya. Nah, ada pula yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil serta karyawan swasta. Namun, yang paling menonjol di Kelurahan Cibeti ini ada bordir dan usaha menengah, yaitu UKM. Nah, bordir Tasikmalaya ini yang terkenal hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar ini dihasilkan dari Kelurahan Cibeti. Nah, termasuknya di Gunung Lingga. Lalu aktivitas bordir ini tidak hanya menjadi warisan budaya lokal, tetapi juga menopang perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja, terutama bagi ibu rumah tangga dan generasi muda. Lalu dari sisi kehidupan sosial budaya, masyarakat Cibeti ini masih memegang teguh nilai-nilai tradisi dan gotong royong. Nah, gotong royongnya itu tidak hanya sebatas kerja bakti membersihkan lingkungan, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kegiatan sosial, keagamaan, hingga acara kemasyarakatan. Nah, dalam bidang sosial, warga sering bergotong royong membangun fasilitas umum atau membantu sesama yang sedang membutuhkan.
Dalam bidang keagamaan, kegiatan pengajian, lalu peringatan Hari Besar Islam, serta tradisi tahlilan dan syukuran sering dilaksanakan bersama-sama. Nah, pada kemasyarakatan seperti pernikahan, hitanan, dan hajatan lainnya, warga juga turut serta memberikan bantuan baik berupa tenaga, barang maupun biaya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa nilai solidaritas dan kebersamaan yang masih sangat kental dan terjaga dengan baik di Kelurahan Cibeti ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nisa Ayu Rahmawati atas pemaparan materi yang pertama ya, yaitu terkait tentang profil Kelurahan Cibeti. Nah, kita bisa lihat di sana bagaimana tadi yang sudah disampaikan dari ciri khas perekonomiannya, luas wilayah, dan berapa banyak jiwa dan kepala keluarga yang ada di Kelurahan Cibeti. Tadi pun sudah disebutkan terkait beberapa problem-problem yang memang dialami oleh masyarakat Cibeti di saat kita turun pada kuliah kerja nyata. Baik, beranjak pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Anissa di slide 3 sampai 4. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai pendahuluan dari laporan akhir kuliah kerja nyata. Berangkat dari kita baca profil kelurahan, kemudian terbentuklah latar belakang yaitu permasalahan yang terjadi di Kelurahan Cibeti, sehingga kita mengambil 3 kesimpulan dengan tiga program utama, yaitu yang pertama karena adanya permasalahan lingkungan mengenai sampah dan cara pengelolaan sampah, kita dapat mengambil bahwa mana terdapat banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian yang kedua ada dari Desa Cerdas sendiri, yaitu kita mengambil langit literasi untuk meningkatkan anak-anak supaya bisa lebih berminat membaca di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga ada seminar Desa Cerdas dengan kita dibantu oleh pihak BPJS serta Radar untuk meningkatkan promosi-promosi apa saja yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan. Karena Kelurahan Cibeti memiliki dinamika sosial yang kuat dengan budaya gotong royong, namun masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah dan rendahnya minat baca anak-anak. Sehingga sampah rumah tangga banyak dibuang sembarangan tanpa pemilahan dan menimbulkan masalah kebersihan serta kesehatan. Sementara itu, anak-anak usia sekolah dasar lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai atau bermain dibandingkan membaca, sehingga budaya literasi belum terbentuk secara optimal. Next. Dengan dilatar belakangi oleh tadi, kita dapat merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Nah, dalam masalah sampah sendiri, terutama masalah sampah rumah tangga, masih dibuang sembarangan tanpa adanya pemilahan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian, dari evaluasi tersebut, kita mengambil program utama yang pertama, yaitu pengelolaan sampah, pembuatan bak sampah di RW 7 sampai RW 13. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya menumbuhkan minat baca dan budaya literasi pada anak-anak. Anak-anak lebih banyak bermain gawai dibandingkan membaca, sehingga diperlukan wadah kreatif yang mendukung literasi. Kemudian kami mengambil program utama yang kedua, yaitu langit literasi. Dengan adanya langit literasi di sekolah tertentu, anak-anak bisa tertarik untuk lebih membaca karena dalam langit literasi tersebut kita dapat mengapresiasi untuk anak-anak yang rajin membaca, sehingga anak-anak yang tadinya tidak berminat untuk membaca, dengan adanya langit literasi bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak atau ketertarikan anak-anak pada membaca, baik itu di rumah sendiri ataupun di sekolah.
kuat dalam bidang keagamaan dan kesehatan. Partisipasi warga, khususnya remaja dan ibu-ibu, masih perlu diarahkan agar aktif dalam kegiatan masjid, posyandu, dan posbindu. Dengan adanya seminar desa cerdas, masyarakat bisa lebih care lagi terhadap kesehatan dirinya dan keluarganya dengan cara berkolaborasi dengan BPJS. Lanjut ya. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana cara memperkuat masyarakat dalam bidang keagamaan dan kesehatan. Dalam partisipasi warga, khususnya remaja dan ibu-ibu, masih perlu diarahkan agar aktif dalam kegiatan masjid, posyandu, dan posbindu. Maka dari itu, kita membuat suatu program yaitu seminar desa cerdas dengan melibatkan dengan berkolaborasi bersama BPJS dan juga Radar untuk meningkatkan masyarakat dalam kepatuhan kesehatan serta menumbuhkan rasa percaya dalam membangun eh, kegiatan seperti kegiatan di masjid, kegiatan pengajuan. Maka dari itu, semua program-program utama itu berkaitan dengan yang ditemukan oleh kami di lapangan. Lanjut, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teknisa atas pemaparan materinya ya. Tadi kita sudah melihat dan mendengar juga bagaimana permasalahan serta program-program yang memang kita laksanakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang kerap hadir di kalangan masyarakat di daerah Cibeti. Nah, mungkin salah satu bukti nyatanya kita mengambil tema besar yaitu di Desa Cerdas. Nah, Desa Cerdas ini dimaksudkan untuk pertama, cerdas pengelolaan sampah, kedua, cerdas dalam berliterasi, dan ketiga, cerdas khususnya dalam dunia kesehatan. Di antaranya kita ada seminar dengan pihak BPJS guna untuk sosialisasi terkait perihal tentang penggunaan BPJS yang tepat itu seperti apa. Lalu lanjut pada materi yang yang ketiga yang akan dipaparkan oleh Risa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan penelitian dari program KKN Kelompok 8 Cibeti B. Tujuan pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Nah, melalui program pengolahan sampah, kami membuat bak sampah terpilah dan memberikan edukasi tentang cara memilah sampah organik dan anorganik. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan lebih peduli menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kami juga mengadakan seminar desa cerdas dan membahas literasi, teknologi, kesehatan, dan lingkungan. Harapannya, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru dan lebih semangat berpartisipasi dalam kegiatan desa. Untuk tujuan yang kedua yaitu memberdayakan anak-anak dan remaja agar memiliki kegiatan yang positif. Nah, melalui Langit Literasi, kami mengajak anak-anak membaca bersama, mendengarkan dongeng, dan menulis kreatif supaya mereka mencintai kegiatan membaca. Selain itu, kami juga mengadakan One Day One Ayat dan pemberdayaan remaja masjid agar mereka terbiasa membaca Al-Quran dan memiliki wadah untuk berkumpul serta berkreasi dengan cara yang bermanfaat. Nah, kami juga mendorong anak-anak agar lebih semangat belajar dengan menggunakan media digital berupa website edukasi. Nah, selain dua poin utama tersebut, ada juga beberapa penguatan, yaitu kami berupaya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan edukasi.
edukatif. Nah, kami juga memberikan wadah kreatif bagi remaja masjid, mendukung pendidikan non-formal untuk generasi muda, serta membangun sinergi dengan perangkat desa dan masyarakat agar tercipta lingkungan Cibeti yang bersih, cerdas, dan religius. Nah, jadi secara singkat, tujuan penelitian dari kelompok kami yaitu membantu masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan, memberikan wadah belajar yang menyenangkan untuk anak-anak, serta mendorong remaja aktif dalam kegiatan positif. Dengan penguatan tersebut, kami berharap kebiasaan baik yang ditanamkan bisa terus berkelanjut. Sekian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Teh Risa atas pemaparan materinya. Nah, tadi kita mendengar ya tujuan dari KKN ini diantaranya yang pertama tadi ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memberdayakan anak-anak dan remaja pada kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya mungkin tadi sudah dijelaskan ada seminar desa cerdas, ada One Day One Ayat, dan membuat juga terkait perihal tentang langit literasi atau perpustakaan mini langit literasi. Nah, beranjak pada materi yang selanjutnya, yaitu di slide ke-6 yang akan dipaparkan oleh Teh Dawai. Kepada Teh Dawai dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan perencanaan program KKN meliputi 3 bidang utama, yaitu program utama Desa Cerdas, program kesehatan dan kemasyarakatan, serta program pendukung keagamaan dan edukasi. Nah, pada program utama Desa Cerdas, yaitu mencakup pembangunan langit literasi di sekolah dasar, yaitu sebuah perpustakaan kreatif yang bertujuan menumbuhkan minat baca sejak dini serta memperluas wawasan anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan bak sampah terpilah beserta edukasinya agar masyarakat terbiasa memilah sampah organik dan anorganik sehingga lingkungan lebih bersih dan sehat. Selain itu juga dilaksanakan seminar Desa Cerdas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Selanjutnya ada program kesehatan dan kemasyarakatan, yaitu berupa kegiatan posyandu dan posbindu untuk menjaga kesehatan masyarakat, yang dilaksanakan secara rutin agar ibu hamil, balita, dan lansia dapat terpantau kondisi kesehatannya. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga mendapat edukasi tentang gizi, pola hidup sehat, serta pencegahan penyakit. Selain itu, terdapat pula partisipasi dalam kegiatan desa seperti peringatan HUT RI sebagai bentuk pengabdian langsung kepada warga yang tidak hanya mempererat hubungan antar warga tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah kemasyarakatan. Selanjutnya ada program pendukung keagamaan dan edukasi meliputi kegiatan One Day One Ayat, yaitu sebuah gerakan membaca, memahami, dan mengamalkan ayat Al-Quran setiap hari untuk membiasakan masyarakat dekat dengan nilai-nilai agama. Lalu ada pemberdayaan masjid juga sebagai pusat pembinaan anak-anak dan remaja yang tidak hanya difungsikan untuk ibadah tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan mengembangkan karakter generasi muda. Selain itu, terdapat pula pembinaan non-formal untuk memperkuat nilai religius dan sosial seperti pengajian, kelas motivasi, dan kegiatan edukatif yang mendukung pembentukan pribadi yang berakhlak dan bermanfaat bagi lingkungan. Mungkin itu merupakan perencanaan program KKN yang kami susun berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat melalui program pendidikan, kesehatan, serta keagamaan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Dawai atas pemaparan materinya. Tadi kita mendengar juga ya terkait tentang perancangan program. Di antaranya kita ada program utama yaitu Desa Cerdas, program pendukung keagamaan dan edukasi. Lalu program ketiga itu ada program kesehatan dan kemasyarakatan. Nah, kita juga merumuskan program ini tidak semerta-merta tanpa adanya suatu pengambilan data. Nah, kita juga melakukan wawancara ataupun observasi ke berbagai ke-RW-an hingga pada akhirnya terciptalah 3 Ya, terima kasih. program
slide yang selanjutnya yaitu di slide 7 yang akan dipaparkan oleh Kang Elang. Kepadanya dipersilahkan, Kang. Silakan. Ya, baik, terima kasih Saudara Satria. Saya akan menjelaskan 3 program utama dari kelompok KKN Cibetibe. Yang pertama adalah Langit Literasi. Langit Literasi adalah program utama untuk membangun minat baca dari sejak dini. Di Langit Literasi ini pertama kami membuat ruang baca sederhana di SD Bantarsari yang awalnya merupakan sebuah kelas tidak terpakai. Lalu kami buat menjadi ruang baca sederhana. Yang kedua, kami menyediakan buku baca, rak buku, dan sudut literasi yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh para siswa SD di sana. Tiga, kami mengadakan kegiatan membaca bersama, mendongeng, dan menulis kreatif. Yang kedua, ada program pengelolaan sampah. Program ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk memilah sampah organik dan anorganik. Nah, dalam program ini kami membuat bak sampah terpilah untuk sampah organik dan anorganik. Kemudian kami membuat banner dan papan edukasi tentang pemilihan sampah. Ketiga, kami mengadakan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah dan potensi ekonominya. Yang program ketiga, kami membuat seminar Desa Cerdas. Ini program untuk pertama menyelenggarakan seminar dengan tema transformasi desa menuju kehidupan berkualitas. Kedua, materi yang ada pada seminar itu meliputi literasi, teknologi lingkungan, dan kesehatan. Seminar ini berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan BPJS sebagai narasumber. Nah, di program Seminar Desa Cerdas ini kami bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya kesehatan dan ya, terima kasih. Mungkin Baik, sekian, saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih Kak Kang Elang atas pemaparan materinya. Oke, kita tadi sudah melihat ya bagaimana program utama dan luaran yang sudah dibuat oleh kelompok 8 Cibetibe dari Lingkit Literasi. Itu kita membuat ruang baca sederhana, itu perpustakaan secara sederhana dan simpel dengan memanfaatkan fasilitas SD yang memang tidak terpakai. Salah satunya itu. Yang kedua ada pengelolaan sampah, membuat bak sampah terpilah, organik dan anorganik. Lalu kita juga membuat banner ya, di sana tadi sudah dijelaskan beserta papan edukasi, lalu sosialisasi kepada masyarakat yang ada di KRW-an 2012. Nah, ada seminar Desa Cerdas juga, tadi luarannya sudah dijelaskan. Oke, beranjak pada materi yang selanjutnya, yaitu di slide 8 yang akan dipaparkan oleh Teh Anggita. Kepada Teh Anggita, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya di sini akan memaparkan tentang program pendukung yang telah kami laksanakan selama kegiatan KKN berlangsung. Yang pertama yaitu ada One Day One Ayat. Melalui program ini, kami membimbing siswa SDN 1 Cibeti untuk menghafal satu ayat Al-Quran setiap harinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dengan pendampingan mahasiswa KKN bersama dengan guru agama. Harapannya agar anak-anak dapat terbiasa menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit secara konsisten sehingga menumbuhkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada program partisipasi kegiatan desa. Dalam hal ini, kami juga ikut dalam mendukung berbagai kegiatan yang diadakan di tingkat kelurahan. Misalnya kita di sini menjadi LO atau panitia penghubung
acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Selain itu, kami juga membantu dalam pelaksanaan berbagai lomba dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, sehingga kehadiran kami dapat memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat. Dan untuk selanjutnya yaitu ada program Posyandu dan Posbindu. Pada kegiatan Posyandu, kami turut mendampingi pemeriksaan balita, membantu pelaksanaan imunisasi, memberikan penyuluhan gizi, serta edukasi mengenai perilaku hidup sehat dan bersih. Sedangkan di Posbindu, kami juga ikut terlibat dalam pemeriksaan kesehatan dasar, deteksi dini penyakit tidak menular, serta memberikan konseling terhadap pola hidup sehat. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Jadi, ketiga program pendukung ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat baik bagi anak-anak, masyarakat, maupun kesehatan masyarakat secara umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Teh Anggita yang telah memaparkan materinya terkait perihal tentang program pendukung. Ternyata di kelompok 8 Cibetibe ini, di program pendukungnya tentu ada luaran-luaran juga yang memang dibuat, yang diantaranya ada One Day One Ayat, yang kedua ada partisipasi kegiatan di desa, dan yang ketiga ada Posyandu dan Posbindu. Ini merupakan keterlibatan nyata bagi anggota kelompok 8 Cibetibe, yang dimana kita berpartisipasi aktif baik dari kegiatan religius untuk mendorong pemahaman terkait perihal tentang Al-Quran dan agama kepada anak SD di SDN 1 Cibeti, dan partisipasi kegiatan desa untuk menjadi panitia penghubung di acara HUT RI tingkat kelurahan, dan yang ketiga ada keterlibatan anggota kelompok pada kegiatan kesehatan, yang dimana itu kita ada kegiatan Posyandu dan Posbindu. Baik, yang selanjutnya materi di penjelasan slide 9 yang akan dipaparkan oleh Kang Adin. Kepada Kang Adin, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan jelaskan tentang evaluasi. Nah, di sini pelaksanaan KKN tematik di Kelurahan Cibeti berjalan baik dengan seluruh program pertama dan pendukung yang terlaksana 100%. Nah, program literasi, ada pengelolaan sampah, seminar desa cerdas, serta kegiatan kesehatan dan keagamaan mendapat respon positif dari masyarakat. Namun masih terdapat kendala berupa waktu, persiapan yang singkat, partisipasi warga yang belum merata, serta keterbatasan sarana penunjang seperti fasilitas, bank sampah, dan ruang baca. Meskipun demikian, kegiatan ini dinilai berhasil karena mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Dengan catatan perlu adanya tindak lanjut agar program dapat berkelanjutan setelah KKN terakhir. Nah, di sini juga ada beberapa perencanaan. Nah, perencanaan ini waktu persiapan yang cukup singkat yang membuat beberapa program harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian kembali ketika diterapkan di lapangan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa perencanaan yang lebih matang itu sangat dibutuhkan agar program dapat berjalan sesuai rencana tanpa banyak hambatan. Lalu ada koordinasi dan komunikasinya juga, yaitu koordinasi antara teman dan masyarakat mahasiswa yang lainnya. Dengan demikian, pihak desa sudah cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala teknis yang sedikit menghambat kelancaran beberapa kegiatan. Dengan adanya koordinasi dengan masyarakat yang lain, kendala ini dapat dipecahkan secara bersama-sama. Lalu ada juga pelaksanaan program. Nah, program utama yang dilaksanakan itu seperti seminar desa cerdas, pengelolaan sampah, dan literasi. Nah, itu berdampak sangat positif bagi masyarakat. Namun akan tetapi masyarakat itu belum terlalu merata gitu, karena hanya beberapa wilayah yang hanya kita
datangi. Nah, lalu juga kesimpulan dari evaluasi ini, dari hasil beberapa yang dapat kesimpulkan ini, perencanaannya itu harus lebih matang lagi, lalu ada koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi, dukungan masyarakat dan yang lainnya, dan serta adanya dukungan dari anak-anak KKN ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Muhammad Rosad ya, atau Kang Adin atas pemaparan terkait perihal tentang evaluasinya. Nah, mungkin ini akhir dari presentasi materi yang pertama ya, terkait perihal tentang laporan dari proses KKN kelompok 8 Cibeti B, yang dimana kita dapat simpulkan bersama-sama bahwa di Kelurahan Cibeti itu ternyata masih banyak sekali ya terkait perihal tentang kekurangan pemahaman baik dari pengelolaan sampah, literasi, dan lainnya. Oleh karena itu, beberapa hal tentu kami hadir di sana untuk menjawab problem-problem yang memang terjadi di Kelurahan Cibeti seperti itu. Lalu lanjut mungkin pada pembahasan yang kedua ya, terkait perihal tentang artikel yang kita sudah buat sebagai hasil dan salah satu dari luaran atau syarat yang memang diharuskan dibuat dari pihak LP3N untuk membuat artikel. Mungkin boleh digantikan PowerPoint-nya ke format artikel. Silakan. Baik, supaya lebih mengefektifkan waktu teman-teman, kita mulai lagi ya. Langsung pada kali ini kita akan membahas terkait perihal tentang materi yang kedua ya, yaitu luaran lain dari hasil kuliah kerja nyata kelompok 8 Cibeti B terkait perihal tentang transformasi desa cerdas melalui literasi anak, pengelolaan sampah, digitalisasi pembelajaran, dan kolaborasi kesehatan bersama BPJS. Materi yang pertama yaitu slide 2, 3, sampai 4 yang akan dipaparkan oleh Teh Bia. Kepada Teh Bia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan abstrak dari laporan artikel pertama. Kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Kelurahan Cibeti dilaksanakan sebagai respon terhadap beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya literasi anak, pengelolaan sampah yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Program ini dirancang untuk mewujudkan konsep desa cerdas melalui pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan, teknologi, dan kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dengan melibatkan observasi lapangan, diskusi kelompok, serta kolaborasi bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Next. Adapun program utama yang dilaksanakan meliputi pendirian langit literasi di SDN Bantarsari, penyediaan bak sampah terpilih di RW 12, pengembangan website portal akademik, serta penyelenggaraan seminar kesehatan bersama BPJS. Hasil pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan minat baca pada anak-anak, meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah, memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran, serta bertambahnya pemahaman masyarakat mengenal jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian, kegiatan KKN ini mampu membangun kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang cerdas, sehat, dan produktif, sekaligus menjadi model pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan lokal. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih pada Teh Bia atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya terkait perihal tentang slide 5 sampai 6 yang akan dipaparkan oleh Kang Yogi. Kepada Kang Yogi dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Pendahuluan. Permasalahan di Kelurahan Cibeti meliputi rendahnya minat baca anak, pengelolaan sampah rumah tangga yang kurang optimal,
terbatasnya pemanfaat teknologi pembelajaran, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait layanan kesehatan. Temuan KKN UMTAS menunjukkan masih adanya kebiasaan membuang sampah tanpa pemilihan, keterbatasan ruang literasi anak, dan kurangnya sosialisasi kesehatan berbasis BPJS. Literasi anak merupakan fondasi penting bagi masyarakat cerdas. Fadilah et al. 2023 menekankan bahwa penyediaan ruang baca dan pembiasaan membaca kreatif perlu diperkuat sejak sekolah dasar untuk membentuk daya pikir kritis. Pengolahan sampah juga menjadi isu serius, menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah organik, anorganik dapat meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memberi nilai edukasi ekonomi. Di sisi lain, transformasi digital berperan penting dalam pembelajaran. Menegaskan digitalisasi dapat meningkatkan motivasi belajar melalui media interaktif. Selain itu, kolaborasi dengan BPJS penting agar masyarakat memahami layanan kesehatan. Membuktikan sosialisasi jaminan kesehatan nasional mampu meningkatkan kesadaran dan kepesertaan masyarakat dalam menunjang kesehatan keluarga. Selanjutnya, metode pengabdian masyarakat di Kelurahan Cibeuti, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya dilaksanakan selama 32 hari, yaitu tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus 2025, dengan melibatkan warga RW 7 sampai RW 13. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif kolaboratif di mana mahasiswa sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai mitra aktif. Subjek kegiatan mencakup anak sekolah dasar, ibu PKK, kader remaja, guru, dan masyarakat umum. Program utama meliputi pendirian langit literasi di SDN Bantarsari, penyediaan bak sampah terpilah di RW 12, digitalisasi pembelajaran melalui portal akademik, serta seminar kesehatan bersama BPJS. Program pendukung berupa kegiatan keagamaan, posyandu, dan posbindu. Pemilihan sasaran didasarkan pada hasil observasi dan FGD. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif sederhana seperti jumlah peserta dan tingkat partisipasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kang Nugi yang telah memparkan materinya. Materi yang selanjutnya di slide 7 sampai 8 yang akan dipaparkan oleh Teh Rina. Pada Teh Rina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, kami fokus pada isu lingkungan, yaitu pengelolaan sampah di RW 12. Kami melihat bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan perlu diubah. Oleh karena itu, program kami diawali dengan edukasi dan sosialisasi kepada warga agar mereka terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Hasilnya, inisiatif tidak berhenti pada edukasi saja, melainkan berkembang menjadi sebuah gagasan kreatif, yaitu bank sampah. Seperti ini bertujuan agar sampah tidak dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Ini adalah langkah awal yang strategis untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, kami juga menyadari pentingnya peningkatan kualitas hidup melalui dua aspek utama, yaitu literasi digital dan kesehatan. Dalam bidang literasi digital, kami membantu masyarakat, khususnya para pemuda dan ibu-ibu, untuk melek teknologi. Kami memperkenalkan cara aksesnya portal-portal akademik sebagai sumber belajar. Hal ini kami lakukan agar mereka bisa memanfaatkan teknologi modern untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan. Kami memberikan pemahaman tentang pentingnya BPJS Kesehatan,
termasuk cara pendaftaran dan manfaatnya. Kami juga aktif mendukung kegiatan rutin seperti Posyandu dan Pospindu, yang sangat penting untuk memantau kesehatan masyarakat dari anak-anak hingga lansia. Selain itu, kami juga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti kultum, kuliah 7 menit, dan bimbingan mengaji untuk anak-anak sebagai bagian dari pembinaan akhlak. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Terina yang telah memberikan materinya. Lalu yang selanjutnya di slide 9 sampai 10 yang akan dipaparkan oleh Tedea, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan. Pada aspek kesehatan seminar dan sosialisasi JKN bersama BPJS meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat layanan kesehatan. Antusiasme warga terlihat dari tingginya partisipasi dan interaksi dalam kegiatan. Selain itu, program pendukung seperti One Day One Ayat, Posyandu, Posbindu, dan pendampingan masjid memperkaya luaran pengabdian dengan dampak nyata pada semangat belajar Al-Quran anak-anak dan akses layanan kesehatan dasar masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa program KKN tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi bersifat integratif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Secara umum, KKN tematik Desa Cerdas di Cibeti berhasil membangun kesadaran kolektif dalam literasi lingkungan, teknologi, dan kesehatan, sekaligus menjadi fondasi penting menuju desa yang lebih cerdas. Terus selanjutnya di sini ada tingkat partisipasi program utama KKN Desa Cerdas. Yang pertama ada Langit Literasi, untuk jumlah pesertanya ada kurang lebih 80, untuk pengelolaan sampah, untuk jumlah pesertanya kurang lebih 60, untuk portal akademik jumlah pesertanya kurang lebih 100, dan untuk seminar BPJS jumlah pesertanya kurang lebih 100. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih pada Tedea yang sudah membagikan materinya. Masuk pada materi yang selanjutnya di slide 11 sampai 12 yang akan dipaparkan oleh Kang Sandi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan lanjutan dari hasil dan pembahasan. Di sini kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Kelurahan Cibeti menunjukkan bahwa konsep desa cerdas dapat diwujudkan melalui program sederhana yang dilaksanakan secara partisipatif dan kolaborasi. Di sini terdapat 4 fokus utama yang dijalankan meliputi yang pertama yaitu literasi anak, yang kedua pengelolaan sampah, yang ketiga digitalisasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sosialisasi kesehatan bersama BPJS. Nah, dari keempat program ini tidak hanya berdiri sendiri, melainkan tetapi saling melengkapi dalam membangun ekosistem sosial yang lebih baik di masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang mengenai literasi anak. Nah, program literasi anak ini dilaksanakan di SDN Bantarsari yang dimana terbukti mampu mengubah pola kebiasaan anak-anak. Sebelum adanya program ini, sebagian besar anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai. Namun, melalui penyediaan ruang baca, kegiatan mendongeng, dan juga menulis, anak-anak mulai lebih gemar membaca dan menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti aktivitas literasi ini. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa pojok baca ini mampu menumbuhkan budaya literasi sejak dini, sekaligus meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Nah, dengan demikian, literasi yang ditanamkan sejak usia sekolah dasar ini menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan budaya digital yang semakin kuat. Next. Next, Kang. Selanjutnya, pengolahan sampah menjadi isu penting di Kelurahan Cibeti. Ini yang kedua ya. Sebelum intervensi, warga terbiasa membuang sampah tanpa pemilahan.
sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Nah, kehadiran bank sampah terpilah ini mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk memulai membedakan sampah organik dan juga anorganik. Meskipun masih tahap awal, langkah ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana dapat menumbuhkan kesadaran ekologisnya. Program di Cibeti ini berpotensi dikembangkan menjadi bank sampah yang tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, selain tadi literasi, pengelolaan sampah juga menjadi fokus penting. Melalui sosialisasi dan praktik pemilahan sampah organik dan anorganik, warga mulai terbiasa untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, kebiasaan kecil ini berpotensi berkembang menjadi sistem bank sampah yang bukan hanya berdampak pada kebersihan lingkungan saja, tetapi juga memiliki nilai yang ekonomis. Nah, partisipasi masyarakat ini yang mulai sadar akan pentingnya pengelolaan sampah menunjukkan adanya pergeseran perilaku menuju pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, jadi secara keseluruhan keberhasilan program KKN di Cibeti ini tidak hanya terlihat dari luaran atau output kegiatan saja, melainkan juga dari proses partisipasi aktif masyarakat. Nah, literasi anak menguatkan budaya membaca dan berpikir kritisnya, pengelolaan sampah membentuk kesadaran lingkungannya, dan juga digitalisasi yang akan dibacakan oleh Neng Dila, yaitu pembelajaran memperkenalkan inovasi dan teknologi, serta seminar kesehatan meningkatkan kesadaran yang kolektif akan pentingnya jaminan kesehatan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan, tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjaga serta melanjutkan program meskipun tanpa pendampingan intensif dari pihak luar. Fakta bahwa warga mulai menumbuhkan ide lanjutan seperti pengembangan bank sampah dan penambahan fasilitas literasi membuktikan bahwa program ini telah menumbuhkan kesadaran dan motivasi kolektif. Dengan demikian, KKN di Cibeti ini berhasil menjadi model kolaborasi berbasis kebutuhan lokal yang dapat menghasilkan perubahan sosial nyata serta berkelanjutan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Sandi atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya materi di slide 13 sampai 14 yang akan disampaikan oleh Teh Dila. Baik, selanjutnya yaitu transformasi digital di SDN Bantarsari. Lewat portal akademik, jadi capaian penting dalam mendorong literasi digital. Portal ini memungkinkan guru mengunggah materi pembelajaran secara fleksibel sehingga siswa bisa belajar kapan saja. Ini memperkuat literasi digital walaupun bentuknya masih sederhana, tapi dampaknya nyata sesuai dengan Hidayat dan Pratama 2021 yang bilang digitalisasi belajar bisa tingkatkan motivasi lewat media interaktif. Kemudian di sisi kesehatan, seminar dan sosialisasi BPJS memberikan wawasan baru bagi masyarakat. Antusiasme warga menunjukkan kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang iuran dan manfaat layanan kesehatan, sejalan dengan temuan Sari et al. 2020 yang menyatakan sosialisasi JKN menaikkan kesadaran masyarakat soal perlindungan dan kesehatan keluarga. Next. Secara keseluruhan, keberhasilan KKN di Cibeti bukan cuma dari hasil program, tapi juga partisipasi aktif masyarakat, mulai dari anak-anak yang terlibat dalam literasi, warga yang peduli sampah, guru, dan siswa yang aktif di portal akademik, hingga peserta seminar BPJS yang antusias. Hal ini sesuai dengan Rini dan Pertiwi 2022 yang menekankan peran partisipasi sebagai kunci keberlanjutan dan rasa memiliki. Program KKN di Cibeti sukses mengintegrasikan 4 pilar pembangunan. Yang pertama pendidikan, kemudian lingkungan, teknologi, dan kesehatan. Literasi anak membentuk generasi kritis, pengelolaan sampah ciptakan lingkungan sehat, digitalisasi membuka inovasi pendidikan, dan kolaborasi dengan BPJS memperkuat kualitas layanan kesehatan. Pendekatan kolaboratif yang berbasis kebutuhan lokal ini memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Teh Dila atas pemaparannya. Yang selanjutnya, pemaparan yang terakhir
di slide yang terakhir tentunya yang akan dipaparkan oleh Kang Andi, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Selanjutnya kesimpulan, kegiatan KKN Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Kelurahan Cibeti, khususnya Cibeti kelompok 8, menunjukkan bahwa transformasi menuju desa cerdas dapat diwujudkan melalui program sederhana yang berbasis partisipasi masyarakat. 4 fokus utama literasi anak, pengelolaan sampah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kesadaran kesehatan berhasil memberi dampak nyata. Literasi anak menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pengolahan sampah mendorong pola hidup bersih dan berpotensi ekonomi. Portal akademik digital menjadi langkah lebih awal literasi teknologi. Dan seminar BPJS meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan. Baik, selanjutnya disampaikan oleh moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Andi atas pemaparan materinya. Sudah kita dengar ya dari pemaparan artikel yang pertama untuk luarannya. Nah, mungkin tadi juga kita sudah mendengar apa yang memang dipaparkan oleh beberapa pemateri tadi, dan dapat disimpulkan bahwa luaran pada artikel yang pertama ini tentu kita tidak jauh pada permasalahan atau latar belakang yang memang sudah tadi dijelaskan di laporan kuliah kerja nyatanya. Beranjak pada artikel yang kedua, supaya lebih mengefektifkan waktu, mohon di share screen. Untuk artikel yang kedua, ini yaitu terkait perihal tentang transformasi sosial berbasis religius dan kesehatan, serta implementasi One Day One Ayat, pemberdayaan masjid, posyandu, dan posbindu, yang akan dipaparkan yang pertama oleh Teh Fani di slide pertama, dan lanjut ke slide kedua oleh Teh Najwa. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan bagian pendahuluan dari latar belakang artikel yang kedua dengan pada dasarnya pembangunan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi juga oleh penguatan nilai religius dan kesehatan. Dua aspek ini menjadi fondasi penting dalam membantu masyarakat yang berkualitas, produktif, serta memiliki moral yang kuat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, religius dan kesehatan saling melengkapi. Kehidupan sosial yang sehat akan memperkuat nilai spiritual, sementara kehidupan religius akan mendorong perilaku sehat dan bermoral. Oleh karena itu, integrasi keduanya dapat menjadi strategi untuk mendorong transformasi sosial, khususnya di tingkat desa atau komunitas. Kuliah kerja nyata atau KKN ini sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam hal ini. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya mengabdi pada masyarakat, tetapi juga menginternalisasikan nilai akademik, sosial, dan religius secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, KKN bukan hanya program formalitas, melainkan sarana pemberdayaan dan perubahan sosial yang berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Oh, saya serahkan ke Pani, Pani. Oh. Lanjut. Kuliah kerja nyata KKN ini sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang memiliki peran strategis dalam hal
Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya mengabdi pada masyarakat, tetapi juga menginternalisasikan nilai akademik, sosial, dan religius secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Khusus di Kelurahan Cibeti, kondisi masyarakat menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan literasi, keagamaan, sekaligus pemahaman gaya hidup sehat. Nah, tantangan ini yang muncul antara lain yang pertama, rendahnya kebiasaan membaca dan memahami Al-Quran. Yang kedua, kurangnya optimalnya fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, serta terbatasnya peran posyandu dan posbindu dalam pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut, nah kelompok KKN kita ini merancang program integratif, yaitu yang pertama, gerakan One Day One Ayat, yaitu untuk meningkatkan literasi Al-Quran sekaligus membangun akhlak dan spiritualis. Yang kedua, memperdayakan masjid, yaitu agar kembali berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Dan yang terakhir, penguatan posyandu dan posbindu, yaitu guna untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan masyarakat tentang kesehatan promotif dan preventif. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Tefani atas pemaparan materinya. Lanjut materi yang selanjutnya di slide ketiga, yaitu tujuan program, yang akan dipaparkan oleh Teh Alicia. Kepada Teh Alicia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan program yang pertama, meningkatkan literasi religius masyarakat melalui One Day One Ayat. Gerakan One Day One Ayat menjadi strategi penting dalam meningkatkan literasi Al-Quran masyarakat. Program ini tidak hanya menekankan pada kebiasaan membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat membangun kedekatan spiritual sekaligus memperkuat akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan program ini juga mendukung upaya membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga religius dan berkarakter. Yang kedua, memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Pemberdayaan masjid dilakukan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat peradaban umat. Masjid tidak lagi hanya berperan sebagai tempat ibadah, melainkan juga menjadi ruang pembinaan masyarakat dalam bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembelajaran agama, kegiatan sosial, hingga program pemberdayaan yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan keterampilan kesehatan masyarakat. Selain aspek religius, penguatan posyandu dan posbindu memberikan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi, serta pencegahan penyakit. Masyarakat lebih sadar pentingnya gaya hidup sehat. Sinergi antara program religius dan kesehatan inilah yang diharapkan dapat melahirkan transformasi sosial yang utuh. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program, capaian yang diperoleh, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat Kelurahan Cibeti. Mungkin dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Alicia atas pemaparan materinya. Next, langsung materi yang selanjutnya terkait tentang slide keempat, yaitu metode yang akan dipaparkan oleh Teh Siva. Kepada Teh Siva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ya. Kegiatan kuliah kerja nyata ini di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang bertepatan di Kelurahan Cibeti ya. Menggunakan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahap programnya. Nah, yang tahap pertama, tahap awal gitu ya, adalah observasi awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi sosial, religius, dan kesehatan masyarakat. Untuk observasi ini meliputi wawancara dengan tokoh masyarakat, pengurus masjid, kadar posyandu, dan kadar posbindu, serta perangkat kelurahan guna
guna memetakan kebutuhan dan potensi yang ada. Untuk selanjutnya, dilakukan perencanaan program melalui diskusi kelompok yang terarah gitu ya, supaya terarah. Focus Group Discussion, yaitu FGD, bersama masyarakat sehingga program kerja yang disusun ini benar-benar sesuai gitu ya dengan kebutuhan yang kita inginkan. Hasil dari perencanaan ini melahirkan 3 fokus utama, yaitu implementasi One Day One Ayat, terus ada pemberdayaan masjid, serta penguatan posyandu dan posbindu. Terus pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Program One Day One Ayat dilaksanakan dengan kegiatan membaca, menghafal, dan memahami tafsiran dari Al-Quran itu tersendiri yang dilakukan setiap hari. Nah, baik secara individu maupun kelompok di wilayah SDN 1 Cibeti. Nah, pemberdayaan masjid dilaksanakan melalui keterlibatan remaja, pengurus DKM, dan masyarakat dalam kegiatan kebersihan, kajian keagamaan, serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas sosial. Sementara itu, penguatan posyandu dan posbindu dilakukan melalui penyuluhan kesehatan, pelatihan kader, pemeriksaan kesehatan dasar, serta praktik pencegahan penyakit berbasis komunitas. Selama pelaksanaan mahasiswa KKN ini melakukan pendampingan yang intensif gitu ya, dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat guna memastikan keterlibatan aktif warga. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai konsistensi kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat. Tahap akhir ini adalah evaluasi yang dilaksanakan melalui kuesioner, wawancara, serta diskusi bersama masyarakat terkait kebermanfaatan program itu tersendiri. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan tingkat kesadaran yang religius dan kesehatan bagi masyarakat sebelum dan sesudahnya pelaksanaan program. Dengan metode ini, kegiatan KKN tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan gitu ya bagi masyarakat Kelurahan Cibeti. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Teh Siva atas pemaparan materinya. Next, langsung materi yang selanjutnya. Di slide 5, hasil dan pembahasan yang akan dibacakan oleh Teh Najwa dan Kang Imam. Mungkin yang pertama, saya persilakan untuk Teh Najwa untuk memaparkan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya memaparkan hasil pelaksanaan dan hasil dan pembahasan. Nah, pelaksanaan program KKN ini memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun anak-anak. Melalui kegiatan One Day Ayat, nah, masyarakat khususnya anak-anak ataupun sekolah SDN 1 Cibeti itu menjadi terbiasa membaca dan memahami Al-Quran. Kebiasaan ini membentuk karakter religius yang lebih kuat sehingga kehidupan masyarakat maupun anak-anak lebih berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Selain itu juga, berdasarkan masjid berhasil menghidupkan kembali fungsinya, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Keterlibatan lintas generasi juga membuat masjid menjadi tempat berkumpul, belajar, dan berdiskusi yang mempererat hubungan antar warga. Mungkin sekian saya kasihkan kepada Kang Imam. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan materi yang disampaikan Najwa tadi. Untuk dari sisi kesehatan, program Posyandu dan Posbindu yang dijalankan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Masyarakat ini lebih memahami cara menjaga kesehatan dan pencegah penyakit. Selain itu, para kader kesehatan juga mendapat peningkatan keterampilan sehingga mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar secara lebih optimal. Untuk secara keseluruhan, pelaksanaan program KKN ini telah berhasil melahirkan transformasi sosial yang bersifat holistik. Masyarakat menjadi lebih religius, lebih sadar akan pentingnya kesehatan, dan lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Hasil ini menunjukkan bahwa program KKN tidak hanya memberi dampak jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Najwa untuk melanjutkan materi ini.
Baik, selanjutnya mungkin pasti ada manfaatnya dalam hasil dari program tersebut. Nah, manfaat program KKN itu satu, meningkatkan karakter religius untuk anak-anak di sekolah SDN 1 Cibeti. Anak-anak itu menjadi rajin membaca Al-Quran dan mensetorkan hafalan itu kepada wali kelasnya. Yang kedua, tumbuh kebiasaan baik yang berkelanjutan. Yang kedua itu menghidupkan fungsi masjid. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Lalu juga masjid juga meningkatkan kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Yang ketiga tadi meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Nah, warga lebih sadar menjaga pola hidup sehat, lalu pelayanan kesehatan juga dapat lebih mudah mengakses pada kesehatan di masyarakat tersebut. Yang keempat mendorong produktivitas. Nah, warga juga lebih aktif mengikuti kegiatan. Lalu warga juga di lingkungan warga tersebut juga menjadi lebih dinamis dan berkembang gitu ya. Dan yang kelima, memperkuat solidaritas sosial antar masyarakat. Nah, di sini juga masyarakat saling membantu dan saling bekerja sama. Yang ke yang terakhir, hubungan antara generasi menjadi lebih eh, harmonis gitu ya. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan program KKN berhasil membawa perubahan positif bagi masyarakat melalui kegiatan keagamaan seperti One Day on Ayat. Karakter religius warga semakin kuat dan masjid kembali berfungsi sebagai pusat ibadah sosial dan pendidikan juga. Di bidang kesehatan, kegiatan Posyandu dan Poswindu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hidup sehat dan keterampilan kader dalam memberikan layanan kesehatan dasar. Nah, secara keseluruhan, program ini menciptakan transformasi sosial yang holistik, menjadikan masyarakat satu, lebih religius dan lebih berakhlak, dua, lebih sehat dan lebih peduli terhadap kesehatan masing-masing, dan yang ketiga, lebih produktif dan aktif dalam kegiatan sosial. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa program KKN tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Mungkin sekian dari saya dan Kang Iman, saya kembalikan kepada moderator. Kita beranjak langsung pada materi yang terakhir ya, yaitu di slide selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Teh Sasti. Kepada Teh Sasti dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Satria. Nah, untuk slide sekarang ini kita akan membahas mengenai capaian program. Baik. Nah, kita lihat ya teman-teman, di sini ada 3 program yang berjalan cukup baik. Nah, program pertama itu One Day One Ayat. Nah, program One Day One Ayat ini memang baru 70%, tapi sudah berhasil menumbuhkan kebiasaan anak-anak untuk lebih rajin membaca Al-Quran. Nah, untuk program selanjutnya yaitu ada pemberdayaan masjid, ini mencapai 80% ya teman-teman, lebih naik sedikit. Jadi masjid ini jadi lebih hidup, bukan hanya dipakai sholat, tapi juga untuk kegiatan sosial dan kajian. Nah, yang paling tinggi di sini adalah Posyandu dan Posbindu dengan capaian penuh yaitu 100%. Nah, karena masyarakat ini sangat antusias ikut penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Sasti atas pemaparan materi yang terakhirnya. Tadi sudah disampaikan ya terkait perihal tentang capaian-capaian program dari program penunjang di kelompok 8 Cibeti B. Nah, masuk pada sesi selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi hasil luaran artikel dari kelompok 8 Cibeti B ini yaitu pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Kelurahan Cibeti berhasil menunjukkan bahwa integrasi nilai religius dan kesehatan mampu mendorong terjadinya transformasi sosial yang nyata. Seperti contohnya program One Day One Ayat menumbuhkan budaya literasi Al-Quran, memperkuat spiritualitas, serta membentuk karakter yang religius terhadap masyarakat. Pemberdayaan masjid juga berhasil menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pembinaan lintas generasi. Nah, penguatan Posyandu dan Posbindu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat serta memperkuat peran kader kesehatan di tingkat desa. Nah, secara keseluruhan dapatlah kita lihat bahwa program, baik program utama dan program penunjang dari
kelompok KKN Cibeti B itu alhamdulillah semuanya berhasil terrealisasikan. Adapun dengan capaian-capaian kurang sempurnanya mungkin kami dari kelompok kepada ibu dan bapak, baik pembimbing ataupun dosen pengampu di KKN ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari beberapa kegiatan penunjang dari kelompok 8 Cibeti B. Yang pertama itu ada Wandaiwan Ayat, pembersihan masjid, pemberdayaan, dan posyandu serta posbindu. Nah, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dalam presentasinya. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.